Kalau lu cuma belajar kreatif tapi lu nggak mau menguasai bisnis, sisi bisnis lu bakal stuck di situ-situ aja. Keren banget sekarang taraf hidupnya. Bagi gue itu satu kebanggaan. Gue bisa merubah hidupnya dia. Dapat working share ya. Bantu orang lain jadi kaya, lu pasti ikut kaya. Om Deddy masuk. Dikirim orang gede beneran. Dikirim udah gede, badannya gede juga, namanya juga gede, duitnya juga gede. Percaya nggak percaya kalian kan dapetin something yang nggak pernah kalian bayangkan. Selama lu jalanin bisnis, pernah nggak lu mengundang coach atau apa gitu untuk training tim lo atau training, pernah nggak? Hanya untuk transisi dari fase waktu itu masih flux di graphic design things, di graphic design studio, menuju ke advertising, itu gue undang beberapa orang-orang hebat. Oke. Gitu. Itu aja sih. Tapi sampai saat ini, mungkin gue ganti ya, maksud gini, bagi gue kreatif part itu, maksud gini, gue kan sekarang boleh dibilang ngejalanin bisnis. Kreatif penting, tapi bagi gue sisi bisnis itu lebih penting. Jadi ketika gue banyak belajar, gue main tempelin banyak orang-orang hebat juga, supaya gue bisa belajar dari dia, the way thinking dia, cara berbisnis itu gimana. Real life mentor ya. Iya, itu karena bagi gue kalau lu cuma belajar kreatif tapi lu nggak mau menguasai bisnis, sisi bisnis lu bakal stuck di situ-situ aja. Jadi menurut gue sisi bisnis ini lu mesti belajar dari orang lebih hebat sih. Itu sih. Dan waktu lu memberanikan diri untuk merubah konsep menjadi holding, itu langkah yang cukup besar, langkah yang nggak main-main. Ceritain dong journey lu sampai bisa sampai sekelas Om Deddy bisa interested sama lu, sama Grace bisa interested sama lu. Ini kalau gue ngeliatnya gini nih lah. What is the value? Nih, the value adalah gini. Kan tadi gue ceritain di awal, gue pengen bikin bisnis ini bisa long term, tapi gue sadar, lu nggak bisa sendiri, lu harus bersama-sama. Nah. Sekarang kalau kita balik the way thinking bersama-sama ya, ada satu part yang lu harus relain. Lu gak bisa makan semuanya sendirian. Ibarat kata lu punya kue loyang nih ya. Kalau lu doang yang jalanin, lu bisa makan semua kue ini sendiri. Tapi ketika bersama-sama, lu mesti bagi-bagi dong. Itu pasti. Lu rela atau enggak? Jadi yang gue pelajarin ketika gue merubah bisnis gue ini, gue harus rela melihat, mesti tadi keuntungan itu bisa buat gue 100%, gue harus bagi ke partner gue. Tapi balik lagi, goal gue bikin universe ini adalah gue pengen emang mereka semua nggak muluk-muluk deh. Maksud gue ngeliat mereka semua tadi kan orang pekerja kantoran, ya mungkin gaji paling gede bapak sih 10-15 gitu misalnya. Itu salah satu partner gue happy. Dia udah pakai Mercedes Benz, hidupnya udah keren banget sekarang taraf hidupnya. Bagi gue itu satu kebanggaan. Berarti dia ikut gue jadi partner. Gue bisa merubah hidupnya dia. Dapat working share ya? Yes. Gitu. Gue ngeliat dia berubah. Tapi emang dari hasil kerja kerasnya dia. Gitu kan. Jadi gue ngeliat kayak ada satu part yang ternyata ketika kue lu emang dimakan, tapi ketika dia makan, dia jadi lebih sehat, dia lebih produktif. Ada kesenangan itunya tuh. Ada dampak positif. Ada dampak positifnya. Nah jadi gue percaya kalau gue tidak pernah berpikir besar untuk menjadi sebuah universe, ya mungkin gue tidak akan mengetrack orang-orang yang hebat juga. Nah di sini kuncinya. Jujur, waktu gue awal banget bangun Fluxative Universe ini nggak gampang nih. Gue ketemu ada orang hebat. Misal sebut di sini Randy namanya. Gue deketin si Randy. Ren, gue lagi bikin Fluxative Universe. Lu join gue dong. Nanti gue kasih lu kliennya. Nanti manajemen gue yang bantuin. Investment gue yang kasih. Gue ngeliat dalam muka dia tuh dia penuh dengan keraguan-keraguan. Tapi gue sadar kayak too good to be true gitu. Bukan gini sih, lebih kayak gini sih Nil. Gue kan tawarin mereka something. Tapi mereka pasti tahu, gue ini kan kalau lo cek gue bukan dari keluarga orang kaya. Mungkin kalau nama belakang gue Yohanes Tahir, mereka pasti akan percaya. Nama gue Yohanes Auri. Gitu. Bokap aja kagak lulus sekolah. Pasti mereka akan ragu dong. Lu kuat gak secara kapital? Walaupun kadang kalau gue pengen waktu itu kalau dapat penolakan nih, gue pengen ngasih gini, lu mau ngeliat rekening gue sebanyak apa, gue bisa buka nih, tapi kan nggak gitu caranya. Iya benar. Itu yang kurang kan. Jadi itu jadi pure transaksional. Jadi waktu itu gue sadar, gue doa sama Tuhan, gue inget banget, Tuhan kalau boleh kasih aku satu backupan, ya yang gede supaya apa? Ketika saya mau jual Fluxative Universe ini, orang percaya tanpa harus di belakang lo di siapa, gitu. Waktu itu gue doa gitu ke Tuhan. Tapi gue gak pernah mikir ternyata setelah di 2 tahun tuh dijawab Tuhan doanya,
Om Deddy masuk. Dikirim orang gede beneran. Dikirim udah gede, badannya gede juga, namanya juga gede, duitnya juga gede. Iya. Gitu. Jadi pokoknya kata gede ya. Itu tuh law of attraction gede gitu. Law of attraction. Ada yang gede juga di sini satu ya. Tapi lu liat gak? Gue gak pernah nyangka loh. Ya, gitu. Jadi apakah gue mencari Om Deddy? Enggak nih. Iya. Gue mencari Cigres? Enggak juga. Tapi bener sih yang Jadi dia ngomong itu bener. gitu loh. Ketika lu berpikir when gede you focus, dulu. iya. Sampai lu masuk ke Big Thinkers bro, gede. Iya bener. Gitu. Bahkan juga partner gue satu, kemarin dia seneng, gue seneng. Gitu. Gue berhasil ngerubah bisnis dia, yang tadi dari cuma jutaan doang, pas gue invest, sekarang tuh 1 bulan tuh udah bisa dapat ratusan juta. Iya. Gede banget. Ya, itu dampak sih. Sampai akhirnya dia bisa naikin haji kedua orang tuanya. Touch wood, itu bagus, keren. Itu more than money, itu blessing. Gitu. Jadi doing business with blessing. Gitu. Itu yang nge-track orang-orang hebat juga mau nempel ke gue. Gue percaya itu sih. Jadi kalau gue bilang kenapa bisa dapat Om Deddy? Lu berpikir besar dulu, tapi jangan berpikir besar untuk kepentingan diri lu sendiri. Ketika lu bisa bawa dampak buat orang sekitar ya, Tuhan pasti buka jalan. Kalau gue ngeliatnya gitu sih. Iya. Kan itu yang emang real gue pelajarin. Karena gue gak nyari. Gimana cara gue? But how? Jadi maksudnya, lu dihubungin sama Deddy sama atau? Jadi gini, gue pertama ketemu Om Deddy itu waktu itu gue jadiin Om Deddy itu influencer salah satu brand yang gue pegang. 2018. Abis itu gue nggak pernah kontak Om Deddy lagi. Tapi gue sama manajer ya masih keep relation. Jalin networking, ngomongin hobi sepeda, masih saling sapa segala macam. Sampai akhirnya waktu pas di tahun 2002 November 2022 ya, itu tiba-tiba dia telepon, Ri, lu dipanggil ke studio Om Deddy. Gue kaget dong, kok ngapain kok? Atau udah lu datang aja, dia mau ketemu lu tuh. Oh ya udah. Udah pas akhir gue ketemu, ternyata Om Deddy tuh ngajakin gue untuk bikin creative agency. Dia bilang, gue pengen ngajakin bikin creative agency nih. Karena apa? Karena banyak banget brand-brand yang mau ngajakin Om Deddy jadi brand ambassador. Dia nanya ke Deddy, bisa ngerjain kreatifnya nggak? Of course gak bisa lah. Kan Om Deddy nggak terlalu paham di industri agency begini. Yaudah jadi bareng sama gue bikin kreatif agency namanya DNA, Deddy and Auri. Gitu. Om Deddy ngasih kliennya, gue yang kerjain part kreatifnya. Jalan sama Om Deddy di akhir tahun itu Desember. masih project base ya? Itu ibaratnya masih project base. Udah ada project retainer yang Om Deddy udah langsung kasih. Gitu. Jalan, abis itu di bulan Desember dipanggil lagi ke Om Deddy. Auri, gue mikir kenapa gak gue jam langsung ke grup holding lo aja. Gitu. Itu aja teman-teman ada fase percobaan. Iya. Iya dong. Oh iya, yang bener DNA juga. itu ya bener dong. Iya bener juga. Gak langsung ucuk-ucuk. Berarti kan you are tested, then you are validated, then you got the result. Ya kan? Nggak ucuk-ucuk datang. Jadi kalau lu pada ngomong law of attraction ucuk-ucuk kayak duren jatuh, sakit bro, ketimpa duren. Bener. Ya udah itu. Akhirnya Om Deddy ngajuin, gue minta pertanda dulu, gue doa dulu, dapat tandanya, baru gue accept. Situlah semenjak Om Deddy, the rest itu udah beda banget battlefieldnya. Tapi Deddy also has gone through a lot in his life. Iyalah, banget. He is a tough man. Banget sih, banget ya. Kalau denger ceritanya dia segala macam, paling pas ketemu. Now out of the blue, how did you connect with Grace? Ini kan totally different nih. Ini totally two different angle nih. Totally two different angle. Gue ceritain lagi ya. Kantor kan sekarang gue di Senayan. Ya, it's a big house banget tuh. Nah, gue ambil tempat di sana, gue ngambil langsung 5 tahunan lah. Gue ngambil tempat di sana, jalan 2 tahun, pemilik itu datang ke kantor. Auri, kamu ngerawat ya kantor ini jadi bagus gini segala macam. Oke, dia suka gitu. Terus ngobrol, terus dia bilang gini, Auri, I think kamu cocok dengan cici saya. Siapa Ci Grace Tyre? Hah? Gue kaget. Gue bilang, tunggu bentar Ci Grace Tyre yang konten pesawat waktu itu dia naik pesawat pribadi viral. Yes. Itu cici saya. Saya anaknya Pak Dato Tyre. Gue 2 tahun di sana. Lu kagak tahu kalau iya? Gak tahu. Nah, inilah. Even sampai gue cek inilah keseruannya ya. Even gue cek dong langsung, bener lu dulu, gitu kan, anak pada Tyre. Akhirnya di saat waktu ketemu Cigres, nah ini juga lucu, ketemu Cigres ceritain dia lagi jalanin apa, dia tertariknya gimana. Gue sampai kenalin ke 4 temen gue, untuk gue ketemuin sama Cigres. Cigres ngomong gini pas terakhir, Auri, kamu gak perlu kenalin saya teman-teman kamu lagi, saya cuma mau kerjasama sama kamu.
let's do something together. That's it. Jangan kenalin orang lain lagi. Itu God's hand tuh benar-benar. God's Gila hand kan? ya. Gila. Keren. Gue gak nyari. Iya. Even gue tawarin orang lain. Iya. Gitu. Ciga cuma maunya sama gue. Udah kita bikin Di bisnis. sini gue ngelihat lu begitu dapat akses aja lu nggak langsung makan ya. Lu kasih orang yang Iya, kira-kira juga ya. ngerti nggak lu? Ya kan lu Kenapa kasih gua dulu sendiri? Iya. Itu Nggak kepikiran. Itu maksudnya you did not think that you are worthy. You recommended others yang lebih worthy. Iya. Bener nggak? Iya, benar. And God said no, you are the worthiest. Iya. Keren sekali. Iya benar juga. Ini gue yang mau jadi emosional nih. Yes, gitu. Ya itu kejadiannya. Mantap. Tapi di situ upscaling lu ke dalam inner lu, transformation di dalam inner lu tuh gimana bro? Kan itu udah berurusan sama orang yang tadinya lu seumur-umur gak pernah berurusan. Two different poles. Bener. Yang ini have gone through hardships, Ya. ya kan, Om Deddy. Yang ini from a wealthy family, juga ada hardship yang dari disiplin dan sebagainya. Tapi ini born in a golden spoon, ini build a golden spoon, Ya. dua-duanya Ya. gitu. Ya. Ini kan two different characters. How did you handle these two types of people? Nah itu dia, gue seneng ketemu banyak orang hebat, gue bisa belajar, the way ngadepin si A seperti the way ngadepin si B seperti ini. Tapi gue ngeliat kesamaannya aja sih, mereka semua itu value-nya apa sih? Value-nya gini, yang pasti sama ya, mereka itu menghargai namanya kerja keras. Oke. Nah itu yang gue juga tawarin ke both side ya, ke semua investor-investor gue nih Nila, gue berani jamin 100%, gue capek kerja supaya gue mau menyenangkan mereka. Gue mau bikin mereka invest ke gue bakal bikin bisnis ini profitable. Mindset gue ke situ. Nah ini yang bikin gue tuh ternyata, kok Endo pernah ngomong begini, Auri. Waktu itu dia kasih seminar, kok Endo kan tipe orang kalau ngomong kan belak-belakan gitu kan. Yeah. Waktu itu ada tuh pas kelas itu dia bilang begini, ya si satu orang ini, dia cerita, dia kalau nggak salah bisnis roti itu pas di acara bisnis hack lah. Saya ada bisnis roti, waktu itu ada investor udah mau beli bisnis saya, tapi saya nggak mau jual. Pas pandemi, tiba-tiba bisnis saya turun, rugi gitu kan, sampai saya tutup. Saya jadi nyesel. Dia bilang mestinya pada saat itu mestinya gue lepas aja ya, pas saat ada investor masuk. Dia bilang gitu kan, tau nggak kalian itu jawab apa? Bentar ya, dia bilang gitu kan. Pola pikir lu aja udah salah. Kalau lu pola pikir bener, lu udah tahu nih bisnis nggak bagus, lu nggak akan suruh orang masuk ke investor masuk. Jadi lu bukan memanfaatkan orang untuk menyelamatkan diri lu. Iya. Justru lu mengajak orang sama-sama terbang bareng lu, jangan tenggelamin orang. Itu, kok Endo ngomong gitu. Kalau lu masih mindsetnya gitu, aduh mestinya nih gue ada investor orang masuk di sini, gue jadi aman nih, itu salah. Dia bilang gitu kan. Jadi mestinya ketika orang mau invest ke lu, gimana caranya lu bisa bikin ini profitable. Iya. Mindsetnya begitu dulu. Bukan melempar beban ke orang ya. Itu kayak melempar beban ya. Gue lagi stres, lu untung ada yang mau beli nih. Dari situ. Iya. Gitu. Makanya menurut gue itu yang gue pelajarin. Tapi sih. itu keren sih. Itu menurut gue sama kayak orang bilang, bantu orang lain jadi kaya, lu pasti ikut kaya. Oh iya. Benar. Iya kan? Benar. Jadi itu konteksnya bisa dari yang bawah. Bantu orang kecil jadi besar, atau bantu orang gede jadi lebih gede. Nah, gitu. iya. Sama aja. Benar. Sama aja. Keren. Gue agak blank nih. tapi kayak gini sih, ini Nil yang gue juga senang ya. Gue juga nggak tahu tahun ini bagi gue tuh tahun yang penuh dengan banyak sesuatu yang unpredictable lah, yang gue nggak pernah nyangka. Berasa itu kayak dikasih kesempatan yang kadang nggak pernah gue pikirkan. Gitu. Setelah bareng sama Cigers, I think it's done, udah selesai dong. Tapi gue dapat kesempatan lagi tuh untuk berbisnis bareng Iko Endro tadi. Yeah. Even kita bisnis bareng itu sesuatu yang gak pernah gue pikirkan. Gue masuk ke dalam bisnis skincare. Oh iya, itu gue lupa. Gue harusnya nanya itu tadi. Yes. Gue bisnis skincare. Yes. Itu totally different. Itu totally different universe, totally different karakteristik. Ya mungkin kalau secara ads-nya dan sebagainya kreatifnya lu bisa lah ya. Yes. Tapi kan choosing the right ingredient, understanding the market. Betul. Nah itu kan totally different bro. Kenapa? Karena gue ada satu partner lagi yang dia emang udah jago di industri ini. Tapi balik lagi, I'm happy ya. Maksud kayak gini ya. Masih inget banget, Ko Andrew bilang, Ri, mau bisnis skincare nggak?
ini ada satu orang yang udah ngerti banget nih, dia pengalaman di tempat sebelumnya. Coba lu ketemu dulu. Oh, aku tahu kok orang ini, udah pernah ketemu, orangnya bagus kok, gini-gini segala macam. Coba ketemu sekali lagi, tanya ini brand dia mau bawa kemana segala macam. Ya udah, gue ketemuin orangnya, gue denger penjelasannya dia, gue pede nih, suka nih. Tapi pas udah suka gitu, gue harus ngomong apa adanya. Gue tipe orang kalau ketemu siapapun, gue pasti ngomong apa adanya aja. Karena bagi gue lebih baik gue buka sekarang daripada nanti ketahuan, ketutup, kebuka di belakang jadi gak enak. Tapi gue ngomong, kok aku belum pernah bisnis skincare. Walaupun aku megang banyak brand, tapi aku just sekedar bikin marketingnya, that's it. Tapi aku gak pernah tahu ini semuanya. Itu aja dulu. Terus, tapi dia bilang gini, oke Ri, kalau lu mau invest ke bisnis ini, gue juga mau. Jadi kayak si Koendri itu, yang gue jujur agak seneng. Maksudnya awalnya takut apa, karena megang duit orang kan banyak kan. Jadi dia bilang gitu kan, kalau lu mau, gue transfer, lu transfer duit, lu jagain uang, lu pegang semua keuangannya segala macam. Si partner yang satu ini yang ngejalanin R&D, operasional segala macam semua. Selalu jaga. Mandatnya adalah menjaga keuangan. Amanah itu. Nah bagi gue itu trust yang berat loh. Maksudnya hati-hati loh. Kalau lu tergoda, lu nggak jujur, ini duit bukan duit kecil, Nil. Ini duit gede. Orang percayain kalau gitu pasti ada something dong. Even sampai kok itu ngomong, lu jam, gue jam. Kalau lu nggak mau jam, gue nggak mau jam. Karena gue nggak mau duit gue dipegang sama orang yang gue belum bisa percaya. Oke kok, ayo, udah, gue jam duit, kok itu jam duit, kita bikin ini bisnis bareng. Dan gue benar-benar menjaga itu banget nih. Berarti lo punya value itu transparent ya. Lo punya personal value is hard work and transparency. If I don't know, I don't know. If I'm stupid, I'm stupid. If I'm smart, I'm smart. Udah, lebih baik ngomong padanya aja dulu. Gitu. Tapi there is also another thing. You are a person with care. Jadi lo take care. Iya. Itu yang gue juga pelajarin. Gue ngelihat, ya mungkin hampir di semua bisnis yang gue pegang ya, gue benar-benar take care banget sih. Itu sih yang gue lihat sih. Walaupun emang lebih capek ya. Dari zamannya lo jualan kopi pakai bunga itu, gimana packagingnya itu with care bro. Iya benar-benar. Itu kan hal kecil gitu kan. Hal kecil, yes. So kita bisa ngelihat orang tuh dari small things. Personally, I'm happy to see you. Personally, I'm proud of you. Personally, I think you have three sons, right? Each son brings you different lucks. Oh iya benar juga ya. So my final question, what is your 2025 mission? 2025 ya berarti nih ya kita bicara ya. Gue udah siapin beberapa hal sih. Itu dibuat di 2025 ya. Satu, gimana gue bisa bikin semua unit bisnis yang ada di bawah gue ini tuh mereka tuh udah bisa, ibarat kata gini, dari awal ini kan emang gue yang kasih makan. Gue kasihin tuh suapin makan, ada klien ini, ada klien segala macem. Gue pengen ngeliat mereka bisa mandiri, bisa ngasilin klien sendiri lah tanpa harus gue suapinin. Itu satu, supaya mereka bisa growth lah. Even gue juga bilang ke mereka, nanti kalau udah bisa bertumbuh sendiri, lu ada anak-anak di bawah lu bisa bikin anak perusahaan lagi nih di bawah this company. Jadi diturunin duplikasi. Gue bilang itu kan. Itu goal gue, supaya mereka bisa bawa dampak nggak cuma buat their company-nya doang aja. Itu satu. Kedua, ya gue juga ngeliat bahwa kayak di Flux begini kan, kalau lihat sekarang ya, gue udah punya banyak jagoan ya, udah lengkap. Masa-masa gue hunting jagoan tuh udah done. Sekarang yang lagi gue butuhkan itu adalah siapa yang bisa bantuin gue untuk nyari musuh lebih banyak lagi. Asik, untuk memenangkan wilayah-wilayah yang mungkin belum pernah tersentuh. Itu. Nah, pikiran gue lagi gue bawa tuh ke sana. Jadi gue coba nge-track which area to conquer. Yes. Jadi gue lagi coba bawa ke sana tuh. Gimana caranya supaya gue bisa masuk sesuatu yang mungkin belum pernah gue coba menangin di sana sih. Itu yang lagi gue coba gue buat sih. Itu dulu aja sih buat di 2025. Karena gue yakin dengan semua jagoan-jagoan yang udah gue punya, gue bisa perang atau memenangkan pertempuran di tempat-tempat yang mungkin musuhnya jauh lebih hebat. Itu yang pengen gue coba. Good luck to that. And final tips to the audience. Balik lagi sih, menurut gue kita nggak bisa berpikir untuk diri sendiri sih. Lo harus berani untuk berpikir besar.
ya bagaimana caranya nggak cuma untuk diri sendiri, karena tujuan gue bikin Fluxative Universe ini gue bisa pengen bawa dampak untuk industri kreatif. Itu lewat jagoan-jagoan yang udah gue bentuk dari awal. Nah dengan jagoan-jagoan ini kan gue yakin ketika mereka bisa memenangkan pertempuran, wilayahnya juga makin besar kan yang bisa kita menangin. Jadi menurut gue tipsnya itu adalah berpikir besar dulu, and then sisanya tuh percaya deh. Percaya nggak percaya, kalian kan dapetin something yang nggak pernah kalian bayangkan, itu nempel ke situ. Itu sih dari tips gue sih. Dan satu lagi yang dia lupa, your team is your team, your family is your family. Asik. Cakep. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa follow link IG di bawah ini, follow terus konten-kontennya gokil. Thank you.